Halo teman-teman, Bapak Ibu semua, berjumpa lagi dengan saya. Nah, selamat datang di modul video training Abdi. Saya ucapkan selamat sekali lagi, Anda sudah bisa masuk dan terima kasih atas kepercayaan Anda belajar bersama Abdi. Nah, di video pertama ini, saya akan membahas menurut saya beberapa hal yang paling penting dan yang paling wajib untuk dimiliki oleh semua orang yang memang ingin sukses di dunia digital. Sebenarnya bukan sukses di dunia digital aja sih, dimanapun. Tiga hal ini yang paling penting, yaitu adalah mindset, pondasi dasar, dan arah. Nah, gampangnya gini, kalau ditanya sebenarnya salah satu hal yang paling membunuh atau paling membuat banyak orang gagal di dunia digital itu adalah sederhana sekali. Kelihatannya sederhana, tapi ya ini yang paling banyak bikin gagal. Yaitu adalah, pertama, membawa-bawa mindset offline ke dunia online. Itu nomor satu nih. Jadi mereka ingin sukses di dunia online, tapi mereka membawa-bawa mindset offline. Nggak nyambung. Jadi di beberapa video ke depan, salah satu target saya adalah membongkar mindset-mindset lama untuk memiliki mindset yang lebih tepat di dunia digital. Yang kedua, mereka biasanya fokus ke hal-hal teknis. Saya yakin Anda yang masuk tuh dipenuhi dengan pertanyaan, jutaan pertanyaan bagaimana. Bagaimana cara bikin fanpage, bagaimana caranya ngiklan, bagaimana cara bikin Bitly, bagaimana. Biasa, orang baru masuk biasanya fokusnya pertanyaan teknis, how, bagaimana. Itu penting, pertanyaan teknis itu sangat penting. Namun, ingat, teknis itu sifatnya adalah sesuatu yang Anda gali atau Anda miliki ketika sudah punya mindset dan pondasi dasar yang benar. Ibarat kata gedung, kita ingin bikin gedung super besar, super tinggi, apa sih yang perlu dipikirin? Yang perlu dipikirin pertama justru adalah bagaimana caranya membangun pondasi dasar yang sangat kuat itu. Makanya saya bilang tadi, mindset itu yang penting. Kenapa saya bisa ngomong ini dengan enteng? Karena dulu saya mengalami kesalahan yang sama, dan memang banyak sekali kesalahan yang dialami orang-orang yang sekarang sukses di dunia digital. Pas saya tanya-tanya, dulu rata-rata kesalahan awalnya itu, yaitu adalah mereka fokus ke teknis saja, tapi tidak fokus membangun pondasi dasar, mindset, dan prinsip yang benar. Jadi, pastikan teman-teman bisa memahami adalah di beberapa video pertama ini, Anda akan fokus untuk ngebenerin mindset dulu. Ketika mindsetnya benar, percaya sama saya, nanti belajar teknisnya akan menyenangkan, akan jauh lebih mudah, dan akan jauh lebih menghasilkan. Amin. Nah, yang berikutnya juga yang banyak orang tidak tahu adalah soal arah. Khususnya ketika Anda berhadapan sama dunia digital yang memang kecepatan perubahannya itu sangat cepat. Jadi Anda harus ngerti arah. Saya sebenarnya tidak ngomong di dunia digital saja, tapi di dunia bisnis. Salah satu ciri khas pebisnis yang sukses adalah mereka bukan cuma jago skillnya, jago marketing, enggak. Mereka tahu arahnya akan kemana. Nah, ini penting sekali, karena pebisnis-pebisnis besar itu adalah orang yang sudah memulai di saat rata-rata orang belum memulai. Bisa dipahami sampai sini ya. Saya langsung masuk ke contoh real aja, realnya. Misalnya saya mau nanya di antara Anda peduli dengan harga dolar nggak? Maksudnya tiap hari mantengin harga dolar nggak? Yang, ini harga dolar hari ini naik apa turun ya? Anda sangat peduli nggak? Saya yakin 99% di antara Anda itu tidak terlalu yang memperhatikan. Biasanya dari 100 paling cuma ada 1-3 orang yang tiap hari ngeliatin harga dolar. Jadi kurang lebih kebanyakan dari kita tidak terlalu memperhatikan harga dolar setiap hari. Tidak terlalu peduli dengan harga dolar. Karena mungkin ya emang nggak begitu berdampak ke hidup saya gitu. Tapi misalnya saya kasih tahu info nih. Misalnya infonya valid nih. Arahnya kemana tentang harga dolar, misalnya saya kasih tahu nih. 1 bulan persis dari sekarang 1 dolar jadi 50.000. Apa yang Anda lakukan? Yes, pasti Anda akan nggak pedulinya sama harga dolar. Ketika Anda udah tahu arahnya, Anda akan jadi peduli dan akan langsung stok dolar. Bahkan mungkin bukan beli dolar, bukan. Bahkan Anda mungkin jual barang demi bisa beli dolar. Karena Anda tahu berapapun uang yang Anda cemplungin ke dolar akan naik 3 kali lipat. Yes, itulah tanda-tanda orang yang memang ngerti arah. Mereka sudah bergerak jauh lebih dulu sebelum orang lain bergerak. Ya contoh lagi, misalnya aja ya. Orang-orang yang sudah tahu desas-desus ibu kota baru pindah gitu. Itu saya yakin dari beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu, mereka tuh udah beli-beli tanah di daerah situ. Yang nggak tahu, yang nggak ngerti, yang nggak tahu arahnya, ya cuek-cuek aja. Mungkin padahal mereka tinggalnya deket situ. Tapi karena mereka nggak tahu, mereka masih menduga-duga, nggak ngerti arahnya, ya udah mereka diem-diem aja. Jadi
Kita percaya sama saya, di awal ini saya akan memberikan hal yang sangat amat penting. Kalau tidak penting, nggak akan saya bikin jadi video dan saya nggak akan mau ngomong lama-lama. Kalau ditanya, saya juga tuh pengennya ngomongin teknis, cara begini, cara begitu. Tapi percayalah, saya pernah di posisi itu, dan ketika saya hanya fokus di teknis, yang ada rugi gitu. Karena saya nggak ngerti pondasinya gitu. Pondasinya, ibarat kata pondasinya tuh rapuh, saya tapi ingin ngebangun yang super tinggi, ya udah hancur berantakan. Jadi kita akan ngomongin yang paling penting, mindset, pondasi dasar dan arah. Nah, berikutnya yang akan saya jelaskan adalah update Abdi dan hasil realnya. Jadi video ini, Anda tahu ya, semua video yang ada di web training Abdi itu selalu diupdate. Jadi saya ingin ngasih tahu mungkin kondisi waktu saya merekam video ini sudah sampai apa. Ketika Anda nonton hasilnya udah jauh lebih besar dari ini. Tapi ini untuk sekedar update aja. Jadi ini saya buat update video bulan September tanggal 20 September. Di kondisi sekarang sekitar 1,5 tahun Abdi berjalan, 1,5 tahun Abdi berjalan lebih sedikit. Itu member Abdi sekarang ada sekitar 37-38 ribu member. Berbayar, nggak ada yang gratisan masuk Abdi, semuanya berbayar. Nah bayangin, jadi Anda sudah berada di zaman yang seluar biasa itu tuh. Anda bisa punya puluhan ribu partner bisnis, bahkan nggak kenal, tapi semuanya bergerak satu arah. Dan itulah yang akan dilakukan Abdi kepada Anda. Anda nanti ke depannya juga bisa gitu, punya ribuan partner bisnis, reseller, yang Anda bahkan nggak kenal, tapi semuanya bergerak satu arah karena yang ngurusin sistem. Ya, contoh beberapa member di Abdi, ada yang udah punya 2.000 reseller, 3.000 reseller, bahkan mereka nggak kenal sama resellernya. Kenapa? Karena mereka nggak dapetin resellernya online. Nah itu yang akan kita ajarkan. Tapi sebelum sampai situ, percaya sama saya, fokus dibenerin mindset dan pondasi dasar dulu. Ada beberapa orang masuk Abdi untuk dia udah punya bisnis, masuk Abdi berharap dapat ilmunya dan praktekin ke bisnisnya, ke produknya, boleh. Tapi saran saya cobain Abdinya dulu, untung dikit, baru nanti fokus ke produk Anda, biar ngerti dulu. Ya seperti yang udah saya bilang di video sebelumnya. Namun yang jauh lebih banyak, sekitar 97% orang masuk Abdi itu emang nggak punya bisnis, nggak punya sistem, nggak punya produk. Makanya mereka sangat seneng di Abdi, karena di Abdi udah dikasih semuanya. Sistemnya dikasih, disuplai produk-produk non-MLM, infrastrukturnya semua ada, alat bantunya, konten, semua udah kita kasih full, semua. Dan diupdate setiap hari konten, segala macam tuh dikasih terus. Nah jadi, itu yang bikin senang sebenarnya. Nah, yang 97% tadi yang nggak punya produk, akhirnya kan mereka nonton, sama kayak Anda sekarang nih, nonton, belajar, praktek, akhirnya mendapatkan hasil. Jadi di Abdi itu anggapnya dari 37.000 member, ada yang cuma sekedar nonton, ada yang praktek. Pasti begitu, di semua bisnis begitu. Ada yang cuma sekedar masuk, ada yang serius praktek. Nah yang di praktek ini mungkin sekitar setengahnya dari yang tadi gabung, setengahnya praktek. Nah ada jumlahnya cukup banyak, dari yang praktek 20-30% dapat hasil. Jadi sekitar 3.000 sampai 4.000 orang per bulan yang menjalankan sistem Abdi, memanfaatkan sistem Abdi, yang dapat hasil, dapat bonus lah ibarat kata, dapat komisi. Buat Anda yang belum tahu, kalau Anda menjalankan sistem Abdinya, bukan cuma meniru untuk produk Anda, itu penghasilannya itu ditransfer setiap tanggal 3 sampai 7, ke depannya akan tiap minggu. Nah ini saya kasih tahu di depan nih. Jadi berita baiknya Anda masuk Abdi itu bukan cuma belajar, tapi bisa langsung praktek dan langsung dapat uang. 3.000-4.000 member yang tiap bulan minimal nih saat ini ya. Nanti ke depannya mungkin udah 5.000, 10.000, salah satunya Anda nanti, amin. Nah, yang dapat hasil dari puluhan ribu perak per bulan sampai puluhan juta rupiah per bulan. Targetnya nanti di akhir tahun 2019 ini sudah ada yang hit di atas 100 juta atau awal tahun depan. Semoga salah satunya nanti Anda, amin. Karena udah banyak yang deket situ, udah ada yang sekitar 60-70 jutaan sebulan, yang itu kurang dari 1 tahun loh rata-rata, yang tadinya gaptek gitu. Ini sudah saya sering ngomongin di video-video di dalam Abdi, tapi ini kan karena Anda baru masuk, info untuk Anda. Jadi udah banyak hasilnya. Nah pertanyaannya, nah ini yang ingin saya bedakan. Kok ada yang dapat hasil besar, ada yang enggak? Padahal video yang ditonton sama nggak? Sama. Padahal toolsnya sama nggak? Sama. Nah, salah satunya adalah ini tadi, kita balik lagi. Ada yang ngerti mindsetnya apa, dan mereka ngerti arah Abdi kemana. Nah, bagian paling penting dari rangkaian beberapa video ke depan justru adalah Anda akan tahu arah Abdi kemana. Jadi, ada orang-orang yang emang udah ngerti dari awal ketika mereka masuk, nih arah Abdi kemana sih? Oh, ke sana. Jadi, mereka tuh jauh lebih serius dibanding yang lain gitu. Oke, sekarang kita akan mulai dari
Pelajaran pertama tentang dunia digital yang menurut saya paling penting, paling fondasional. Yang pertama adalah, kenapa penjualan melalui dunia digital melesat luar biasa? Saya akan coba jelaskan dengan sangat amat sederhana. Tapi ini penting sekali untuk Anda pahami di depan, karena nanti di bagian praktek ini akan kita bahas lagi. Nah, jadi mungkin Anda berpikir, kenapa sih dunia digital sangat meledak? Sebenarnya satu hal sederhana yang membuat dunia digital itu sangat meledak. Tapi Anda harus pahami, karena ketika Anda memahami ini, Anda akan ngerti dunia digital seutuhnya. Untuk menjelaskan ini, biasanya saya cerita dulu. Cerita agar Anda gampang menangkapnya. Jadi gini, saya bisnis mulai bisnis nyari duit lah ibarat kata dari tahun 2007 waktu saya kuliah semester 2. Saya kuliah di Telkom di Bandung, manajemen dari 2006 sampai 2010. Nah, saya pertama bisnis tahun 2007 semester 2. Saya bisnis bukan karena suka, tapi karena waktu itu orang tua saya bangkrut, keluarga saya menengah ke bawah, ditambah utang sekitar setengah miliaran, wah bangkrut lah. Jadi satu-satunya cara untuk saya mau lanjut kuliah adalah saya harus nyari duit sendiri. Udah itu aja. Bisnis pertama saya, karena saya waktu itu tidak punya apa-apa, nggak punya modal, yang paling masuk akal adalah saya join MLM waktu itu. MLM, mungkin ada yang tahu lah, Tiansi gitu. Makanya saya tidak pernah negatif sama MLM, karena di MLM saya dapat banyak ilmu, dapat banyak penghasilan juga. Jadi makanya saya tidak pernah negatif sama MLM. Itu semester 2, semester 7 atau semester 8, pokoknya sekitar 2,5 tahun berikutnya penghasilan saya lumayan di situ. Sekitar 20 sampai 40 jutaan sebulan. Waktu masih kuliah itu lumayan banget Anda bisa punya penghasilan segitu. Makanya saya bisa lanjut kuliah, bisa beli mobil apa segala macam waktu itu. Nah, habis itu uangnya juga saya pakai untuk bisnis kuliner waktu itu. Saya balik ke Jakarta, saya buka sekitar belasan cabang siomay Bandung gitu yang gerobakan. Nah, itu hasilnya juga cukup oke. Nah, namun akhirnya dua-duanya saya tinggalkan. Saya beralih, sebelum bangun Abdi itu saya fokus di bisnis Kangen Water. Kangen Water juga bisnis yang sangat bagus sekali. Sampai detik ini saya masih minum airnya, dan emang super bagus airnya. Buat Anda cari aja di googling, bagus banget Kangen Water. Nah, itu di Kangen Water, buat Anda yang belum tahu, Kangen Water itu sebenarnya bahasa Jepang kangen, kebetulan aja tulisannya kangen. Itu adalah air putih yang sangat bagus, alkalinnya lebih alkalin, pH-nya lebih tinggi, dan hidrogen, ada hidrogen aktifnya, jadi bagus banget. Nah, buat yang belum tahu, biasanya orang taunya Kangen Water itu yang dijual airnya. Enggak, yang dijual itu mesinnya. Tahu ya, harga mesinnya sekitar 30-50 jutaan. Nah, jadi bayangin, itu umur saya waktu itu masih 20-an, ngejual mesin air putih 30-50 jutaan. Pertanyaannya, apakah segampang itu? Realnya, tidak. Realnya menantang sekali ya. Kalau kita bisa bahasa orang awam, susah lah gitu. Jangankan disuruh jualan, saya minta untuk beli mesin air putih 30-50 juta aja, pasti mikir bener nggak? Nah, dan ya begitu faktanya, nggak banyak yang bisa jual dengan banyak dan lancar. Nah, di situ hasil saya juga lumayan, sekitar 3,5 tahun bisa dapat penghasilan bersih waktu itu sekitar 7-8 miliar. Jadi sekitar 200-300 jutaan sebulan waktu itu pas di Kangen Water. Itu umur saya masih 20-an, jadi ya lumayan banget gitu. Bukan hal kecil itu buat anak umur 20-an penghasilan segitu, lumayan besar. Nah, pertanyaannya, saya cerita itu bukan untuk sombong-sombongan, ada hubungannya sama yang saya bahas tentang dunia digital. Tadi kan Anda tahu ya, kurang lebih berarti saya jualan apapun dari yang murah sampai kuliner, sampai jual mesinnya 30-50 jutaan bisa. Nah, itu orang yang kenal saya dari lama, yang temen saya dari lama, biasanya selalu heran. Asli, orang yang kenal saya dari lama, itu pasti mereka tuh selalu bingung lihat saya. Kenapa? Karena mereka tahu pada dasarnya saya introvert. Anda tahu orang introvert gimana nggak? Pendiam, sampai detik ini realnya saya introvert. Tapi Mas Alvin kalau ngomong di kamera atau kalau ngomong di kopdar, di panggung lancar. Ya karena saya udah ngomong kayak gini udah ratusan kali, udah hafal gitu. Jadi ya lancar aja. Tapi kalau misalnya kita nggak kenal nih dan kita ketemu di luar, percayalah, saya nggak akan pernah nyapa duluan, nggak akan pernah ngajak kenalan duluan gitu. Bukan karena sombong, bukan. Anda tahu orang introvert ya sibuk sama dunianya sendiri gitu.
udah sibuk, oh nanti kalau saya harus ngajak ngobrol apaan? Kalau nanti kalau dia nanya gini, saya jawab ngobrol. Jadi udah ribet sendiri, akhirnya jadi nggak ngobrol. Saya nih kalau di pesawat atau di kereta, saya akan langsung pakai headset karena saya nggak mau ditegur atau negor orang gitu. Padahal ya kita udah tahu ya silaturahmi itu bagus, tapi segitu introvertnya saya. Saya pakai headset tuh padahal di headset saya nggak ada musik apa-apa. Cuma biar nggak ditegur orang aja kan, biasanya kalau masuk pesawat tuh langsung ada yang basa-basi, oh kemana mas? Saya tuh kayak gitu, kayak yang bukan malas, bukan sombong, kayak nggak nyaman aja gitu. Saya lebih nyaman diem, sibuk sama dunia sendiri kayak gitu. Nah makanya teman-teman saya tuh bingung lihat saya. Karena Anda tahu ya kalau bisnis khususnya MLM orangnya harusnya biasanya gimana? Kan yang ramah, yang supel, yang jago kenalan. Enggak, saya literally 180 derajat berbanding terbalik sama kayak gitu sama karakter saya. Makanya mereka tuh rata-rata bingung, lo kan introvert tapi kok lo jualan apa aja laku, Vin? Nah sebenarnya rahasianya sederhana, karena saya sudah diajarin, untungnya pelajaran pertama saya di MLM itu pelajaran paling penting di dunia bisnis, khususnya di dunia penjualan. Nah apa yang saya lakukan? Jadi gini, rahasia ini udah saya kasih tahu, udah saya tahu dari dulu pertama kali. Rahasia bisa jualan yang banyak itu bukan jago ngomong menurut saya. Dan memang bukan itu. Bukan jago ngomong, bukan pede, bukan yang jago merayu-rayu. Bukan. Tapi adalah rahasia tulang punggung dari penjualan yang besar. Ini harus Anda ingat, ini pelajaran pertama Anda di Abdi, yaitu adalah pengulangan. Pengulangan. Tolong diingat satu kata ini sampai kapanpun. Pengulangan. Tulang punggung dari penjualan yang besar adalah pengulangan. Semua bisnis terbesar itu belum tentu produk paling bagus, paling enak, paling keren, belum tentu. Tapi mereka adalah produk yang paling sering menghampiri kepala Anda. Contoh misalnya aja nih, kalau saya nanya ke Anda, menurut Anda ayam goreng paling enak apa? Biasanya kebanyakan orang akan langsung tercetus KFC. Pertanyaannya, emang KFC paling enak? Belum tentu kan? Tapi kenapa yang Anda sebut langsung KFC? Karena Anda tahu itu paling laku dan paling sering mampir ke kepala Anda, ke kepala kita, bener nggak? KFC. Padahal mungkin yang Anda mikir KFC, mungkin Anda udah 2 bulan ke belakang nggak makan KFC gitu. Karena Anda sukanya ayam yang lain, tapi tetap aja yang Anda sebut KFC. Itulah luar biasa sebuah kata pengulangan. Kalau kata mentor-mentor saya nih, kata mentor-mentor saya yang tegas-tegas banget, mereka bilang sederhana gitu. Cuma orang yang sudah menghasilkan uang puluhan sampai ratusan miliar yang bener-bener ngerti arti kata pengulangan. Jadi saya akan menitik beratkan bahwa kenapa dunia digital meledak? Karena satu kata ini, pengulangan. Untungnya itu yang diajarin sama upline saya waktu pertama kali saya masuk dunia digital. Sama leader saya waktu itu, waktu di Tianxi. Karena masih sama-sama muda, jadi ngomongnya gue lo waktu itu. Dia bilang gini, Vin, lo kan introvert, tapi mau jago jualan nggak? Saya bilang, mau, karena saya butuh duitnya. Caranya gampang kok jago jualan. Dia bilang gini, lo tawarin aja terus ini barang, terus-menerus, pokoknya terus-menerus lo tawarin. Ingat ya, lo tawarin aja ke temen lo, terus-menerus, sampai akhirnya temen lo ini membuat keputusan akhir. Nah, kuncinya itu, membuat keputusan akhir. Nah, keputusan akhir itu cuma 2. Apa tuh? Yang pertama dia bilang waktu itu antara kesel dan bilang jangan tawarin gue lagi please, gue nggak mau gitu. Atau yang kedua, dia akan beli. Entah belinya juga karena kesel, karena kasihan, atau karena emang pengen, tapi intinya itu bener-bener nggak mau atau akhirnya beli. Keputusan akhir itu cuma itu. Nah mungkin kalau orang lain dengar itu kayak bercanda dipikirnya, tapi nggak. Waktu saya pertama kali dengerin itu, saya langsung klik, oh iya juga. Itu yang penting kan caranya enak. Yang penting caranya enak, nggak yang maksa-maksa, nawarin berkali-kali. Nah, dan memang ada pelajarannya, ada penelitiannya. Penelitiannya adalah, kita semua, Anda yang menonton video ini, sama saya, kita semua di dunia ini, itu setelah diteliti, saya lupa ini penelitian dari mana, tapi ada, kita itu membeli suatu barang, khususnya barang yang harga di atas 500.000 ya, yang lumayan harganya, itu kita baru memutuskan beli atau tolak, khususnya beli, itu setelah melihat barang tersebut minimal 5-12 kali, minimal. Rata-ratanya berapa? 7 kali. Anda tuh memutuskan untuk membeli barang setelah melihat barang tersebut atau ditawarkan barang tersebut, sadar atau tanpa sadar, minimal berapa kali? 7 kali. Yes. Pertanyaannya, buat Anda yang pernah jualan, yang pernah coba jualan di luaran sana, Anda pernah nggak nawarin satu barang minimal 7 kali? Pasti rata-rata enggak. Kalau yang udah jago jualan, mereka pasti ngelakuin itu. Yang
pernah coba jualannya sekali-sekali atau gagal, pasti salah satu kegagalan itu. Berapa kali Anda biasanya nawarin ke teman Anda atau ke saudara Anda barang Anda? Paling 2-3 kali. Ketika teman Anda bilang, ntar dulu deh, saya pikir-pikir dulu, Anda anggap itu penolakan. Padahal enggak, ya memang itu natural. Orang ditawarin 2-3 kali emang belum memutuskan apa-apa. Nah, jadi kuncinya adalah menawarkan berkali-kali. Minimal berapa kali? Tolong diingat ya, 7 kali. Jadi pengulangan itu penting nggak? Yes. Karena emang faktanya orang baru membeli sesuatu itu setelah melihat atau ditawarkan minimal 7 kali. Itu. Jadi pengulangan. Itu kunci dasarnya. Pertanyaannya, apa hubungannya sama dunia digital? Nah ini. Di dunia digital, kita bisa melakukan pengulangan jauh lebih banyak, lebih sering. Mungkin Anda berpikir gitu. Itu benar, itu benar. Tapi ini bahasa saya ya. Ini konotasinya positif ya, bukan negatif ya. Kalau Anda belum sadar apa yang terjadi dengan dunia digital sekarang, di dunia digital, kita bisa melakukan pengulangan lebih gila. Yes, Anda nggak salah dengar, gila. Kalau Anda tidak sadar segila apa sekarang dunia digital memasukkan iklan ke kepala Anda, ya gampangnya makanya Anda join Updi ya itu. Karena Anda pasti dengar Updi itu lebih dari 7 kali, makanya Anda memutuskan untuk gabung. Tanpa sadar, 7 kali tuh. Kena iklan, mungkin masih belum kena iklan lagi, akhirnya nonton iklannya, nonton video satunya nggak habis, akhirnya kena email lagi, atau kena iklan lagi, akhirnya nonton video satunya sampai full, habis itu lanjut video 2 nggak nonton sampai full, kena iklan lagi, kena email lagi, akhirnya Anda menonton video 2 sampai full, habis itu pas nonton video 2 sampai full nih, disuruh transfer bener apa nggak, apa penipuan ya gitu, akhirnya nggak transfer, kena iklan lagi, kena email lagi, itu lebih dari 7 kali. Ngerti ya maksudnya? Jadi produk sebagus apapun, kalau ditawarin cuma 1-2 kali ya emang pada dasarnya orang belum memutuskan. Jadi kuncinya itu, di dunia digital kita bisa melakukan pengulangan jauh lebih luar biasa, lebih sering, namun dengan hasil yang lebih efektif dan bisa dimulai dengan modal lebih rendah. Yes, jadi kuncinya adalah pengulangan. Anda harus paham dulu nih, oh dunia digital tuh gila karena pengulangan. Yes. Siapa sih di antara Anda yang tiap hari nggak kena iklannya Tokopedia, Gojek, Grab? Pasti kena nggak? Bukalapak? Kena pasti Anda tiap hari. Shopee, bisa 5 kali loh sehari, tapi Andanya nggak sadar. 5-10 kali Anda dengar kata-kata Gojek, Shopee. Setiap hari Anda nonton iklan mereka, nonton YouTube iklan mereka gila-gilaan. Facebook, buka Instagram, iklan mereka gila-gilaan. Entah dari influencer, entah dari iklan. Bener-bener masuk terus ke kepala Anda. Jadi kenapa gila? Zaman dulu Anda ngeliat iklan itu kalau nonton TV, kalau di jalan ngeliat baliho. Sekarang kemana mata Anda memandang, Anda tuh ngeliat iklan. Khususnya karena mata Anda paling sering memandang handphone. Jadi kuncinya itu kenapa dunia digital meledak, menggeser dunia toko-toko yang digelodok, ibarat kata karena mereka tidak bisa mengulangi datang ke konsumennya. Sedangkan orang-orang yang masuk dunia digital itu bisa datang ke konsumennya kayak Updi datang ke Anda berkali-kali. Oke. Anda sudah tahu bahwa dunia digital sangat luar biasa karena pengulangan. Nah, sekarang kuncinya saya pengen ngomong gini nih. Pertanyaannya, ketika nanti Anda udah mulai beriklan, wajar nggak kalau misalnya Anda beriklan nih di bulan pertama, bulan kedua? Bisa sih bulan pertama, bulan kedua langsung untung bisa. Ada juga, cukup banyak bahkan yang untung. Tapi jujur aja saya nggak. Saya bulan pertama, bulan kedua tuh masih hitungannya rugi lah. Tapi sebenarnya nggak rugi karena saya dapat data. Hitungannya, dan saya juga udah ngerti, oh emang bulan pertama, bulan kedua belum dapat hasil. Tapi pertanyaannya, berdasarkan apa yang udah saya jelaskan tadi, sebenarnya wajar nggak kalau bulan pertama, bulan kedua tuh Anda belum dapat hasil? Yes, wajar. Kenapa? Misalnya gini, Anda udah iklan nih, misalnya aja ya, 1 juta rupiah. 1 juta rupiah misalnya itu bisa menyerang 50.000 sampai 100.000 orang misalnya. Udah 100.000 orang, tapi kok nggak ada hasil? Wajar, kenapa? Karena Anda memang iklan ke 100.000 orang memang, tapi 100.000 orang itu baru ngelihat 1, 2, 3 kali. Itu sebenarnya. Jadi wajar nggak kalau Anda nanti iklan bulan pertama, bulan kedua belum untung? Wajar. Bukan saya ingin menghibur diri Anda, enggak. Memang begitu soalnya. Wajar aja gitu. Banyak bisa untung juga, tapi maksudnya saya mempersiapkan mental Anda masuk ke dunia nyata. Saya tidak ingin mengiming-imingi Anda, kita 4 hari iklan bakal untung kok. Enggak, karena memang ada logikanya. Logikanya adalah orang baru memutuskan melakukan pembelian setelah melihat minimal 7 kali. Makanya kadang-kadang
udah dikasih tahu ini, tapi masih ada aja member yang nanya, Mas, saya udah seminggu iklan 200.000 kok belum ada hasil. Ya iya dong. Ya pertama Anda ngiklannya masih kecil, 200.000 mungkin paling cuma ke beberapa puluh ribu orang, misalnya ke 10.000, 20.000 orang, dan 10.000, 20.000 orang itu paling baru ngeliat 1-2 kali. Ya wajar dong orang belum beli. Ngerti ya maksudnya? Jadi saya ngomong kelihatannya sederhana, tapi ini sangat pondasional sekali, sangat prinsipil sekali. Master-master yang sekarang bisa ngasilin miliaran per bulan, puluhan miliar per bulan, mereka ngerti banget sama game ini, pengulangan. Jadi nanti Anda akan belajar bagaimana caranya mengulangi penawaran Anda berkali-kali, namun hanya ke konsumen yang sudah tertarik. Jadi efektif, uang yang dikeluarin juga jadi lebih sedikit. Oke, nah itu tentang pengulangan. Pondasi pertama banget tentang dunia digital, dan Anda jadi tahu, oh oke, jadi butuh prosesnya. Yes, karena memang begitu. Anda juga join kan nggak tiba-tiba. Itu setelah melihat berkali-kali, setelah diyakinkan berkali-kali tanpa ketemu. Nah, ini yang ingin saya bahas lanjutannya. Yang kedua, sekarang mindset atau pondasi dasar yang perlu Anda pahami. Sebenarnya bangun bisnis online itu apa sih? Nah, ini adalah salah satu hal yang sering dilakukan sama salah seorang digital marketer yang paling saya hormati gitu, Denny Santoso. Beliau sering banget bilang membangun bisnis online prinsipnya sama dengan membangun Disneyland. Ini kelihatannya kalimatnya gampang nih dipahami, tapi percayalah kalimat ini tidak sesederhana itu. Jadi gini, saya coba jelaskan dengan sesederhana mungkin agar Anda paham kenapa, apa itu bisnis online. Jadi gini, apa itu bisnis online? Biasanya orang kalau baru masuk ke dunia digital, mereka berpikir, oh bisnis offline ke bisnis online itu adalah perpindahan tempat jualan. Yang tadinya di dunia nyata, buka toko, sekarang pindah ke dunia maya atau internet. Tidak salah, tapi kurang tepat. Sebenarnya, perpindahan dari bisnis offline ke bisnis online itu bukan hanya perpindahan tempatnya, tapi lebih tepatnya adalah perpindahan proses penjualannya. Yang tadinya Anda bisa ketemu, yang tadinya Anda bisa tatap muka, ngasih brosur, atau ngelihat bentuknya, sekarang tidak ketemu, nggak tahu bentuknya, nggak kenal, tapi Anda memindahkan proses itu ke dunia digital. Gitu. Ya bayangin kayak Anda aja kan, kita nggak kenal sebelumnya. Anda nggak tahu Abdi itu apa, Alvin itu siapa, nih penipuan apa enggak, kan nggak tahu. Nah, bagaimana caranya saya bisa mengajak Anda dari nggak tahu, jadi tertarik, jadi yakin, jadi beli, jadi seneng, jadi loyal, jadi ngejalanin dari sini sampai sini itu dengan tanpa ketemu lewat dunia digital. Nah, itu yang perlu dipikirin. Nah, analogi terbaiknya adalah, ini saya sering sebut dengan Disneyland. Ini yang sering disebutin Denny Santoso. Bangun bisnis online sama dengan prinsip sama dengan bangun Disneyland. Maksudnya apa? Gini, oke. Ingat, ketika Anda masuk dunia digital, secara prinsip Anda bisa maksa orang nggak? Sulit. Maksa yang contoh kalau misalnya Anda di dunia offline, Anda bisa maksa. Kayak contoh misalnya Anda jualan ke teman Anda, please dong, beli dong, bantuin saya nih untuk jualan nih, target bulan ini saya belum jualan banyak nih, please dong, ayo dong, masa saudara nggak beli, masa teman nggak disupport, kan bisa gitu tuh model maksa gitu. Di dunia online bisa nggak? Nggak bisa, karena maksudnya nggak bisa maksa-maksa kan, orang nggak kenal, siapa Anda maksa-maksa, orang ilfil. Jadi, di dunia online, prinsipnya agak berbeda, Anda nggak bisa maksa. Anda harus membuat orang itu suka dan nyaman sama Anda. Makanya Disneyland itu sering dianalogikan. Bangun bisnis online sama kayak bangun Disneyland. Pertama, nih, saya akan pelan-pelan. Bayangin, orang yang datang Disneyland, contoh Disneyland kan ada banyak, contoh Disneyland Hong Kong. Itu menurut Anda orang Hong Kong atau orang di luar Hong Kong? Banyak kan yang datang ke Disneyland Hong Kong? Yes, orang di luar Hong Kong. Orang Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Korea, itu yang datang ke Disneyland Hong Kong. Nah, bayangin nih. Mereka datang ke Disneyland aja udah ngeluarin banyak uang nggak? Yes, tiket pesawat, tiket hotel, akomodasi. Jadi bayangin nih, Disneyland bisa bikin orang datang ke tempat mereka itu ngeluarin banyak uang loh, tapi mereka bisa datengin. Itu yang pertama. Habis itu mereka datanginnya masuk ke Disneyland, bayar lagi nggak? Yes, harganya lumayan, antara 500.000 sampai 1 juta. Kalau dolar lagi naik, anggap aja rata-rata harga satu tiketnya 1 juta. Nah, yang luar biasanya gini, dia udah ngeluarin uang besar, tapi ketika di dalam, Disneyland bisa bikin orang yang udah ngeluarin uang besar tadi buat tiket pesawat apa segala macam, tiket masuk, tapi ketika di dalam, Disneyland bisa bikin orang-orang itu keluar uang lebih besar lagi. Untuk apa? Untuk beli souvenir sama makanan. Buat Anda yang berpikir keuntungan paling besar Disneyland dari tiket masuk,
setahu saya bukan. Keuntungan Disneyland yang terbesar, ini saya pernah baca juga, Disneyland itu bukan dari tiket masuk, tapi dari souvenir dan makanan. Dan menurut saya itu luar biasa. Kenapa? Kalau buat Anda yang belum tahu, harga souvenir dan makanan di dalam Disneyland itu harganya asli mahal-mahal sekali gitu. Harga, ibarat kata gini, harga makanan atau harga barang di Hong Kong beberapa, khususnya biaya hidup di Hong Kong itu misalnya lebih tinggi dari Jakarta. Jadi udah lebih mahal. Nah, di dalam Disneyland itu lebih mahal lagi gitu. Kayak cemilan-cemilan, kayak es krim yang biasa di Walls 10.000, di sana tuh bisa 80 ribuan gitu. Makanan nasi itu bisa 100 sampai 200 ribu. Souvenir itu barang-barang souvenir yang kecil-kecil, boneka kecil aja tuh 500 ribuan. Yang segede-gede gini bisa 3 sampai 5 jutaan gitu. Jadi emang harganya lumayan banget. Tapi dia bisa bikin orang yang udah keluar uang banyak tadi tetap keluar uang lebih besar lagi ketika di dalam. Nah, dengan catatan dia bisa bikin orang keluar uang lebih banyak dengan senang hati tanpa paksaan. Nah, itu kuncinya. Itu yang kita pengen tahu nih. Gimana caranya dia bisa bikin orang yang udah keluar uang banyak pas di dalam tetap keluar uang banyak. Nah, yang lebih luar biasanya lagi ini. Kalau orang suka sama Disneyland, keluar uang banyak untuk ke Disneyland, pas di Disneyland mereka keluar uang banyak lagi untuk beli souvenir, wajar. Mungkin mereka udah nabung, ngerti ya? Nah, yang lebih luar biasa, ini yang ingin saya jelaskan sebenarnya intinya. Orang datang ke Disneyland itu ada 2 tipe. Yang suka sama yang nemenin. Yang suka sama yang nemenin. Nah, yang lebih luar biasa dari Disneyland ini adalah, saya udah ngeliat dengan mata kepala saya sendiri, karena salah satu korbannya adalah saya. Dia bisa bikin orang yang nemenin, yang notabene nggak suka, biasa aja sama Disneyland, itu tetap keluar uang banyak juga untuk beli souvenir sama makanan. Padahal mereka nggak suka itu, tapi karena Disneyland sangat luar biasa, mereka bisa bikin orang-orang yang nggak suka ini tetap keluar uang banyak. Saya ingat banget, saya ke Disneyland pertama itu, saya yang nemenin itu, istri saya yang suka, saya yang nemenin. Jadi saya ingat Disneyland pertama karena saya belum ngerti apa-apa, dalam tanda kutip saya gagal tuh. Maksudnya gagal tuh, saya udah biasa jualan, tapi saya terjual-jualin di situ. Wah, ngeluarin uang banyak. Sayanya kalau istri saya mah wajar, dia suka. Sayanya beli souvenir, beli apa segala macam. Pas saya pulang, gila besar juga uang saya keluarin buat beli souvenir doang yang saya nggak suka gitu. Disneyland kedua juga saya gagal lagi. Keluar-keluar saya beli banyak souvenir gitu. Saya ingat ke Disneyland ketiga waktu itu, pas di Amerika apa kalau nggak salah. Dalam hati saya bilang gini, pokoknya saya masuk, keluar, nggak boleh bawa apa-apa. Jadi nggak boleh dijual-jualin gitu. Saya pokoknya keluar nggak boleh beli apa-apa. Hasilnya gagal lagi. Pas keluar dari Disneyland-nya, tetap belanja besar lagi, banyak lagi. Padahal saya nggak begitu suka. Nah, saya coba memahami sebenarnya apa sih yang mereka lakukan. Nah, yang mereka lakukan adalah 2 hal paling jenius di bisnis. 2 hal ini adalah, ini Anda catat nih, karena Anda nanti mau bangun bisnis sendiri, ini harus paham nih. Ini beruntungnya saya dapat mentor-mentor luar biasa yang ngasih tahu ini. 2 hal yang dilakukan sama Disneyland adalah, yang pertama adalah bikin orang senang. Yes, Anda tidak salah dengar. Bikin orang senang. Kalimatnya kelihatan sederhana, tapi percayalah ketika Anda sudah jadi bisnis, bikin orang senang terus-menerus, itu tidak semudah itu gitu. Itu perlu eksekusi yang luar biasa. Bikin orang senang. Kalimatnya sederhana, tapi actionnya, ketika Anda udah punya perusahaan, atau ketika Anda berbisnis, atau ketika Anda jualan, itu sangat luar biasa perjuangannya. Yang kedua, apa yang dilakukan sama Disneyland dan perusahaan-perusahaan besar? Pertama tadi, bikin orang senang. Yang kedua, diulang-ulang bikin senangnya. Yes, diulang-ulang bikin orang senangnya. Itu yang membuat Disneyland bisa membuat orang kayak saya yang tidak terlalu suka, tapi akhirnya keluar uang luar biasa besar ketika di dalam. Tanpa paksaan, dengan senang hati. Bisa dipahami ya? Itu jadi ceritanya kayak, saya masuk Disneyland tuh, wahana pertama masih cuek-cuek aja, dibikin happy. Begitu masuk Disneyland, itu abis wahana, itu langsung toko souvenir biasanya. Nah, kalau di toko souvenir pertama, biasanya saya masih cuek-cuek aja. Alah, apaan ini? Kan saya nggak begitu suan. Alah, nggak butuh apaan, boneka 1 juta nih, nggak penting amat, kayak gitu. Abis itu baru pintu keluar. Jadi gitu, abis wahana tuh nggak bisa keluar. Ke toko souvenir dulu, emang pintar banget mereka. Masuk wahana kedua, dibikin happy. Ketika keluar, ke toko souvenir lagi. Masih kuat imannya. Masuk lagi, wahana keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu mulai tuh berubah tuh. Karena udah dibikin senang berkali-kali tuh. Mulai ada pikiran-pikiran yang berpikir gini, wah, udah jauh-jauh ke sini, masa nggak bawa apa-apa gitu. Mulai tuh
Udah di warna kelima karena dibikin senang berkali-kali. Ah, ini kayaknya bagus juga nih untuk oleh-oleh nih. Padahal oleh-oleh yang Anda bilang bagus tadi itu di toko pertama, Anda bilang nggak bagus. Itu buat apa beli itu gitu. Tapi pas warna kelima keenam tuh udah berpikir itu penting gitu. Itu tuh penting untuk dibeli. Nah, jadi kurang lebih itu teman-teman yang dilakukan sama Disneyland, bikin orang senang dan diulang-ulang. Berarti yang perlu Anda lakukan kalau Anda mau besar bersama Abdi atau Anda mau bikin bisnis sendiri ke depannya, Anda harus bisa bikin orang senang. Dan Anda harus mengulang-ulang bikin orang senang. Pertanyaannya, ketika udah masuk dunia digital, Anda nggak bisa ketemu sama orangnya, bagaimana cara bikin orang senang? Nah, hal tersebut akan saya jelaskan di video berikutnya. Silakan langsung tonton di video berikutnya. Terima kasih.